NIM 29/2023/058. Nah, di sini media saya bernama Sematika. Nah, sebelum itu permasalahan yang saya ambil yaitu yang pertama, yaitu kurangnya kemampuan literasi siswa. Hal ini dapat dilihat pada siswa yang kesulitan memahami teks, mungkin kesulitan memahami soal matematika tersebut, yang bisa mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal dengan benar. Selain itu, peserta didik yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang operasi hitung. Hal ini terlihat dari kesalahan dalam menghitung angka atau operasi dasar, misalnya kesalahan dalam menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, atau membagi angka. Kemudian apa solusinya? Nah, di sini ada dua solusi menurut dua literatur. Menurut Nur Kamila, yang pertama itu penggunaan alat peraga manipulatif untuk membantu siswa memahami konsep abstrak matematika. Kemudian penggunaan benda-benda konkret membantu siswa membangun pemahaman konseptual. Kemudian penggunaan permainan atau mathematical games, permainan yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mengurangi rasa cemas siswa terhadap matematika. Nah, di sini yaitu nama produk saya Simatika, yaitu solusi inovasi matematika, merupakan sebuah media pembelajaran yang mengembangkan kartu bergambar dengan teka-teki silang atau TTS untuk meningkatkan literasi pemikiran kritis siswa. Inovasi ini hadir menjadi solusi atas tantangan rendahnya minat baca pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan dalam bentuk interaktif. Nah, di sini itu ada teka-teki silangnya dan kemudian ada kartunya. Nah, di dalam kartu ini ada pertanyaan dan ada clue dan juga ada bintang. Misalnya itu anggap saja di dalam kelas itu ada 10 peserta didik. Nah, kemudian dibagi menjadi 2 yaitu 5-5. Nah, sistemnya itu seperti survei memilih 100. Nah, jadi masing-masing kelompok itu maju satu persatu dan mengambil kartu ini secara random. Kemudian setelah mereka berhasil menjawab, yang berhasil menjawab mendapatkan bintang sesuai kartu di sini. Nah, di dalam kartu itu juga terdapat clue. Nah, clue-nya ini berkaitan dengan TTS-nya. Misalnya di sini clue kotak ketiga terdapat ini soal nomor 9 dan kotak ketiga terdapat A. Nah, ini nomor 9, di sini terdapat A. Nah, kenapa ada clue? Karena jawabannya itu tidak selalu berupa angka, melainkan juga berupa huruf seperti itu. Nah, kemudian keunggulan mengkombinasikan kartu bergambar di depan cerita serta soal tetes di belakangnya, memicu imajinasi siswa, membantu mereka mengaitkan visual dengan teks. Kemudian kreatif dan interaktif, yaitu dengan pendekatan yang berbeda. Siswa lebih aktif, tertarik, terlibat dalam cerita dan soal yang menantang pemikiran logis dan kreatif. Kemudian meningkatkan literasi dan berpikir kritis siswa dengan membaca serta memperkaya kosakata siswa, sementara soal teka-teki silang melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Kenapa teka-teki itu membantu berpikir kritis siswa? Karena itu tadi mereka harus menganalisis, ternyata ini jawabannya bukan angka, ternyata ini jawabannya bukan angka tapi huruf gitu. Kemudian sistematika permainannya, yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok menunjuk perwakilan di setiap sesi, jadi maju satu-satu perwakilan kelompok. Peserta didik diarahkan secara bergantian untuk maju. Kemudian peserta didik dapat mengambil kartu secara random. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan menuliskannya. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menjawab dan mendapatkan bintang sesuai jawaban bintang yang ada di kartu. Nah, kemudian yang keenam, peserta didik yang tidak dapat menjawab tidak mendapatkan bintang. Kelompok yang mendapatkan bintang lebih banyak menjadi pemenang. Saatnya demonstrasi meminta 2 perwakilan. Oke, 2. Nama siapa? Sama Ezra. Anggap saja Risma itu kelompok 1 dan Ezra kelompok 2. Kalau sudah, jawab di sini. Ditulis di sana. Begitu.
Nah, di sini Ezra berhasil menjawab dengan benar, itu mendapatkan 3 bintang. Oke teman-teman, untuk menambah pemahaman untuk mengimplementasikan produk Simatika ini, nah nanti peserta didik itu maju satu persatu perwakilan kelompok, kemudian boleh mengambil kartu di sini secara random. Nah di sini ada soal kartu dan di sini juga ada gambarnya. Nah di dalam kartu ini terdapat beberapa komponen di sini. Komponen soal, ya soal cerita, kemudian clue dan bintang. Di sini soal cerita ini berkaitan dengan gambar di belakangnya, kemudian clue ini sebagai untuk menjawab soal teka-teki silang yang akan dijawab di sini nanti. Kemudian bintang ini sebagai tingkat kesulitan. Nah, langsung saja kita coba ya teman-teman. Nah, di sini misalnya soal nomor 10. Ibu ingin membeli boneka untuk Yeni dan mobil-mobilan untuk Brian, tetapi ibu memiliki 50.000. Berapakah sisa uang yang dibelanjakan oleh ibu? Di sini ada 18.000 boneka dan 18.000 mobil-mobilan. Nah, uang ibu itu berjumlah 50.000. Jika 18.000 ditambah 18.000 artinya 36.000. Nah, pertanyaannya, berapakah sisa uang yang dibelanjakan ibu, berapa, jadi sisa belanjanya itu berapa. Nah 18 tambah 18 itu 36, dan sisanya artinya 14 ya teman-teman. Di sini artinya ada 1, kita tuliskan. Di sini juga terdapat clue, kotak ketiga terdapat 0, 1 2 3, 1 2 3, ini 0. Artinya di sini 14, ini 0. Nah, di sini jawabannya 14.000. Kemudian lanjut contoh soal yang nomor 6. Bagaimana operasi hitung pada gambar tersebut? Di sini ada 4 buah pir dan ditambah 4 buah pir. Nah, kemudian clue-nya terdapat kotak keempat terdapat sama dengan. Nah, di sini terdapat sama dengan. Di sini juga poin bintangnya itu 1. Nah, berarti 4 di sini, karena di sini ada tanda sama dengan, artinya jawabannya tidak menggunakan huruf, namun 4 ditambah 4 menjadi 8. Nah, oke, selanjutnya. Nah, sebuah mobil bus melaju dari titik A ke titik B yang jaraknya 8 km. Jadi titik A ke titik B itu jaraknya itu 8 km. Mobil tersebut sudah melaju sejauh 3 km. Berapa kilometer lagi jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke titik B? Dari titik A ke titik B, ke titik sini sudah mencapai 3 km, sisanya berapa kilometer? Artinya 8 dikurang 3, jawabannya 5. Nah, di sini clue-nya M. Kotak ketiga terdapat M. Sini M. Berarti di sini L, I, M, A. Jawabannya 5 dalam bentuk huruf atau kata. Nah, seperti itu. Di sini juga poinnya bintang. Nah, fungsi bintang ini itu nanti teman-teman akan ditempel di sini. Misalnya kelompok 1 versus kelompok 2. Nah, jika berhasil menjawab, bintangnya ditempelkan di sini. Misalnya dalam kartu terdapat 2 bintang, artinya mendapat 2 bintang karena telah berhasil menjawab. Oke, jadi hanya itu demonstrasi dari saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.